Halo Pak De, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak De? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Usman? Kabarnya Pak Usman? Alhamdulillah sehat juga, tidak kurang satu apapun. Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Usman? Ya, seperti apa? Menindaklanjuti obrolan kita di telepon kemarin Pak ya. Iya. Bapak akan melakukan coaching, betul ya? Iya Pak Usman. Benar sekali. Dan saya minta bantuan Pak Usman agar Pak Usman mengamati proses coaching yang saya lakukan bersama sedikit. Nanti saya ingin tahu apa saja yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari coaching yang saya lakukan. Baik Pak. Ngomong-ngomong, alur yang akan Bapak gunakan saat proses coaching nantinya alur apa Pak? Nantinya saya akan menggunakan alur Tirta Pak Usman. Baik. Kalau begitu sebelumnya Bapak melakukan coaching, kita berbincang sejenak ya Pak ya terkait proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya sesuai apa sudah sesuai alur Tirta atau belum. Ya Pak Usman. Oke, saya ingin membantu ya Pak ya mengembangkan kompetensi inti coaching ya yang akan Bapak nanti lakukan dengan coaching. Iya. Ya, saya ingin Bapak membantu saya mengenalkan kompetensi coaching, terutama di bidang ini Pak, hadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, baik Pak. Nanti saya akan bantu Bapak mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya nanti Pak? Bagian yang ingin diamati oleh Bapak adalah secara keseluruhan dari awal hingga akhir coaching. Namun yang spesifiknya adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya. Baik Pak, baik. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan itu Pak? Penilaian saya sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan adalah merujuk pada memahami tujuan coaching yang telah ditetapkan bersama sejak awal. Saya dan coaching memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari proses coaching ini. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya adalah proses coaching ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kalau begitu selamat melaksanakan coaching ya Pak ya. Semoga pelaksanaan coachingnya mulus ya pelaksanaannya Pak ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya nih. Selamat siang Bu Yani. Apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya Ibu tidak bersemangat hari ini ya. Tidak ada yang disediakan gitu. Iya Pak. Saya ini bingung ya Pak. Ada permasalahan ya. Memang pikiran gitu Pak. Iya, kelihatannya nih. Memang ada masalah apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan siswa Pak saya itu Pak. Coba bisa Ibu ceritakan masalahnya apa? Mungkin saya dapat membantu. Saya ini lagi bingung Pak ya. Ada siswa kelas 4 Pak. Dia tuh sudah bisa menulis, bagus lah tulisannya bagus. Namun dia tuh masih
membacanya masih kurang lancar Pak. Nah, ketika saya tanya di rumahnya suka belajar atau tidak, dia menjawab tidak pernah belajar Pak. Emangnya kenapa siswa tersebut tidak pernah belajar dulu di rumah? Itu Pak, katanya dia tuh membantu orang tuanya berjualan, karena memang orang tuanya kurang mampu lah gitu. Ibunya tuh sebagai tulang punggung keluarga Pak, bapaknya karena sakit jadi tidak bisa bekerja, jadi segalanya mengandalkan ibu dengan itu permasalahannya. Kira-kira nih Bu ya, siswa tersebut di komunikasi membacanya kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, siswa tersebut berada di angka berapa Bu? Sekitaran angka 5 Pak. Angka 5 ya. Kira-kira Ibu mau meningkatkan ke angka berapa ya Bu ya? Saya tuh awalnya mau meningkatkan di angka 7 saja ya Pak ya. Nah nanti kan setelah ada perkembangan kesananya angka 8 atau 9, bahkan kalau memang memungkinkan sampai angka 10 Pak. Ya bagus sekali ya Ibu. Nah dari apa yang sudah Ibu sampaikan, rencana apa, kira-kira rencana apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut? Saya tuh ingin membantu belajar baca lah sepulang sekolah, gitu. Semacam ya pelajaran tambahan membaca sepulang sekolah, jadi dia tidak pulang dulu, berlatih dulu membaca. Sebelum setelah berangkat sekolah ya, ke rumah pulang ke Iya, rumah. iya gitu Pak. Lalu apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya itu ingin menemui orang tuanya di rumahnya Pak. Jadi untuk mengkomunikasikan bahwa anaknya itu memiliki permasalahan yang memang belum bisa membaca. Baik sekali rencana Ibu itu. Jadi rencana Ibu akan menemui orang tua tersebut ya, untuk mengkomunikasikan permasalahan anaknya yang belum lancar membaca. Ya begitu Pak. Kira-kira apa rencana Ibu untuk menemui kedua orang tua tersebut Bu? Kalau misalkan Allah mengizinkan nih Pak ya, rencananya besok lah saya sepulang mengajar, saya mau menemui orang tuanya di rumah. Jadi supaya ada apa ya, ada kepastian anak nih diizinkan belajar. Diizinkan belajar, Iya. belajar tambahannya Bu Iya ya. iya Pak. Kira-kira nih Bu ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu? Nah, kalau saya sudah ketemu dengan orang tuanya, kan di sana dikomunikasikannya mungkin ada komitmen Pak, ada komitmen supaya anaknya itu boleh mengikuti pembelajaran setelah pulang sekolah. Lalu jangka waktu yang diperlukan Ibu untuk menemui siswa tersebut berapa lama Bu? Kemarin sudah saya rencanakan ya dengan pendidikan itu sekitar 1 bulan lah. Nah, cuman kalau memang masih diperlukan berkelanjutan lah, tidak jadi masalah. Ini masih harus bertambah, saya tambah lagi nggak apa-apa, lebih dari 1 bulan juga sampai anak itu bisa membaca sesuai dengan yang diinginkan. Intinya sampai anak itu bisa membaca ya, Iya, iya. membaca ya Bu ya. Iya, iya. Ya bagus sekali Ibu ya. Nah dari apa yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan membimbing siswa tersebut setelah pulang sekolahnya sudah membaca hingga siswa itu bisa membaca lancar sesuai dengan harapan Pak. Nah menurut Ibu nih, siapa saja yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Ya, tentunya kita akan butuh dukungan ya Pak ya dari semua pihak, yang terutama dari orang tuanya, terus dari diri siswanya sendiri itu, dan dari rekan guru juga itu bisa mendukung yang Oh ya, kita perlu dukungan ya. Iya. Nah, seterusnya bagaimana tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini Bu?
saya akan ini Pak, apa? tentang komitmen ya. Iya, jadi komitmen yang sudah dijalankan itu supaya bisa membantu orang tua itu dengan Dewan Guru juga dikomunikasikan. Dan saya akan selalu menjalankan komitmen dari rencana aksi yang telah saya buat untuk perencanaan tadi Pak. Iya. Setelah tersebut yang Iya, membantu iya. kita tersebut ya. Ya, baik sekali ya rencana Ibu yang ini. Nah, saya dapat simpulkan bahwa permasalahan itu adalah ada siswa yang di kelas itu masih belum lancar dalam membaca ya Bu ya. Siapa ya? Nah, dan Ibu akan berkomitmen membimbing siswa tersebut dalam membaca setelah jam sekolah selesai. Ya. Tentunya harus ada izin dulu ya dari sekolah dan orang tua siswa tersebut, betul Bu ya? Iya Pak ya, saya sudah minta izin kepada pihak sekolah. Nah, sekarang nih perasaan Ibu. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan vaksinasi? Ini masih senang Pak, udah lah jadi nggak ada beban kayak kemarin kepikiran ini bagaimana, dan kan udah ada solusinya ya Pak ya. Saya senang karena kekhawatiran selama ini sudah teratasi, dan saya berterima kasih Bapak telah membantu atas kerjasamanya sehingga saya menemukan solusi untuk permasalahan tersebut itu Pak. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita bisa membimbing anak-anak kita ya. Iya Pak. Ke arah yang baik lagi. Iya. Ya, oh, iya. Maaf nih Pak. Kebetulan jam istirahatnya sebentar lagi udah mau selesai. Saya akan siap-siap dulu masuk kelas, dan sekali saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, silahkan. Tetap semangat Bu ya. Iya, terima kasih sama-sama Pak ya. Mari Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, proses coachingnya sudah berjalan lancar. Iya, alhamdulillah Pak Usman. Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali tadi proses coachingnya ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, saya bersyukur dapat menjadi mitra bagi rekan saya dan membantu beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, lalu bagaimana Pak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Menurut saya ya, kalau menurut saya dalam proses coaching ini sudah cukup baik. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula Pak. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Menurut saya karena saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan menjadi pendengar yang baik agar coach merasa nyaman saat proses coaching berjalan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh iya, dengan senang hati Pak, silakan. Saya mengamati tadi pada proses coaching berlangsung Pak, melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita. Bapak sudah hadir secara penuh, sudah menjadi pendengar yang baik, serta mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Ya, Masya Allah, benarkah itu Pak seperti itu? Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini Pak? Alhamdulillah ya Pak, namun saya sedikit tidak percaya Pak jika kemampuan saya seperti itu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, saya mengamati Bapak melakukan intervensi terhadap permasalahan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kita hanya sebagai mitra saja. Bagaimana pendapat Bapak? Iya benar Pak, saya ingat. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi saya sedepannya saat melakukan coaching kembali Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang sama Bapak untuk meningkatkan lagi performa dari coaching tadi Pak? Untuk meningkatkan performa di bagian ini, saya akan terus berlatih Pak agar kemampuan coaching saya semakin meningkat, semakin baik ke depannya Pak ya. Siap.
Bagaimana jika hasil pengamatan ini kita catatkan ke dalam PROM supervisi akademik, Pak? Iya benar, Pak. Hasil pengamatan ini akan dicatat ke dalam program akademik untuk bahan refleksi dan evaluasi saya ke depannya ya Pak ya. Apa Bapak dapat proses yang kita tadi coaching ini, Pak? Dari proses coaching ini serta dari penilaian Bapak sampaikan, saya mendapatkan banyak pengalaman, Pak. Saya juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan ditingkatkan sehingga saya latihan terlebih dahulu, saya fokus ke hal-hal tersebut. Baik, luar biasa sekali, Pak. Nah, terima kasih Pak atas waktunya sudah membantu saya mengamati jalannya coaching yang saya lakukan bersama Coach. Sama-sama, Pak, dengan senang hati. Semoga nilai kesempatan Bapak dapat membantu saya kembali, Pak ya. Insya Allah, Pak. Nah, iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.